Oke, siap. Sok dilanjut dulu. Sok. Tampilkan aja pertanyaannya apa, tapi langsung dijawab. Baik, Pak, siap. Yang hadirnya baru 20 berapa? Ada 27 orang, 26. 26 ya, Pak. Coba dicek lah. Izin menjawab pertanyaan dari Alif, Kang Aliman. Ya, silakan. Nah, kan pertanyaannya tuh evaluasi apa yang digunakan pada saat pembelajaran masih berlangsung. Nah, tadi tuh ada yang keliru ya. Kalau tadi dijelaskan formatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran. Nah, itu teh keliru. Yang sebenarnya mah evaluasi formatif itu dilaksanakan pada saat proses belajar berlangsung gitu. Jadi itu jawaban. Pertanyaannya apa aja? Coba disampaikan. Yang pertama itu pertanyaan dari Teh Amelia tentang bagaimana menyikapi nilai pilihan ganda yang selalu lebih bagus dari esai. Lalu Terus, pertanyaan dari apa lagi? Kang, alat evaluasi apa yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung? Oke. Baru 2 pertanyaan itu. Ya, Pak. Oke. Izin respon jawaban Teh Asila, Kang Aliman. Blok. Ya, silakan Kang Alif. Ya, jadi tadi disebutkan kalau misalnya di tes formatif ada kekeliruan bahwasanya tes formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu boleh dikasih contoh nggak gimana saya kurang mengerti gimana caranya evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran masih berlangsung, karena setahu saya evaluasi itu dilakukan pada saat akhir pembelajaran doang. Boleh dikasih contoh nggak, Kang Aliman? Gimana evaluasi formatif itu yang dilakukan di tengah-tengah pembelajaran?
Yuk lanjut terus. Ayo dong. Ya, sebentar Pak, ini sedang didiskusikan dulu dengan anggota kelompok. Gimana? Jangan pakem gini dong. Coba responsif coba. Moderator izin menjawab, boleh merespon gitu. Pertanyaan dari Alif. Oke, silakan Kang Ahmad Fakih. Baik. Nah, jadi penilaian formatif yang dilakukan selama pembelajaran itu, yang saya ketahui ya dari fakta lapangan terkait dari penilaian tersebut tuh ya bisa dikatakan tidak dalam sebuah tes. Jadi penilaian formatif di situ tuh disebutkan bahwa yang melakukan penilaian itu oleh guru langsung secara objektif dari halnya apa yang sedang dilakukan oleh peserta didik, baik afektif, kognitif ataupun psikomotorik, seperti itu. Itu mungkin Pak Aliman. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kang Ahmad Fakih. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Amel akan dijawab oleh Kang Agung. Pada Kang Agung. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Amel, yaitu bagaimana menyikapi nilai pilihan ganda yang lebih tinggi daripada esai. Menyikapi nilai pilihan ganda yang lebih tinggi daripada esai dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Ya, yang pertama itu kita harus memahami kriteria penilaian. Apakah pilihan ganda dan esai biasanya dinilai berdasarkan kriteria yang berbeda atau tidak? Dan pilihan ganda cenderung memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan fakta. Sementara esai menekankan pada pemahaman yang lebih luas, pemikiran kritis, dan kemampuan komunikasi. Ya. Maka dari itu, penilaian yang digunakan oleh pengajar atau lembaga pendidikan itu kita harus pahami mengapa nilai pilihan ganda kita lebih tinggi. Itu saja jawaban dari saya. Apakah Saudari Amel dapat dipahami? Ya, terima kasih Kang Agung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Izin merespon Kang Aliman. Ya, silakan Teh Alif ya. Baik, kan tadi fenomenanya ketika pilihan ganda itu lebih besar skornya dibandingkan esai. Menurut pemahaman saya, hal itu bisa terjadi karena kalau pilihan ganda itu kan si guru seakan memberikan jawaban secara tidak langsung di pilihan-pilihan yang tinggal dipilih gitu sama siswanya. Tapi kalau esai itu menekankan pemahaman kritis siswa, benar tadi kata Kang Agung. Jadi menurut saya guru mesti pintar-pintar memilih format evaluasi seperti apa yang cocok. Misal kalau misalnya
si pelajarannya atau bahan ajarnya itu menekankan pada pemahaman yang kritis, berarti bisa formatnya itu di esai. Tapi kalau misalnya yang jawabannya itu sudah pasti seperti ilmu-ilmu eksak, itu bisa pakai pilihan ganda. Jadi mungkin nanti tidak ada lagi perbedaan antara tidak ada perbedaan yang jomplang antara skor siswa yang ketika formatnya pilihan ganda dan juga esai. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Teh Alif ya. Untuk untuk jawaban dari Kang Alif, saya akan mencoba menambahkan evaluasi formatif ya, yang biasanya dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, itu bisa dilakukan oleh guru melalui melihat bagaimana umpan balik siswa seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dan di situ guru dapat melihat gitu bagaimana tanggapan siswa tentang pembelajaran mereka sendiri gitu, melalui bagaimana ketika kita melakukan membagi kepada siswa utuh tugas kelompok atau diskusi kelompok, bagaimana umpan balik siswa pada saat pembelajaran itu pada saat pembelajaran berlangsung itu bagaimana gitu siswa itu menjelaskan atau memahami apa yang sudah kita perintahkan gitu pada saat di kelas. Lalu ada observasi kelas, guru mengamati interaksi siswa selama proses pembelajaran itu untuk mengevaluasi pemahaman dan keterlibatan siswa itu dalam pembelajaran. Bagaimana Kang Alif? Ya, terima kasih Kang atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaannya. Mohon maaf bila jawaban Ingin menambahkan ya silakan, silakan. jawaban dari pertanyaan dari Kang Alif, contoh evaluasi formatif itu kayak nanti guru bisa kasih soal nih ke peserta didik berupa soal pilihan ganda ataupun esai. Terus misalkan kalau esai bisa dikerjakan sendiri-sendiri ataupun berkelompok seperti itu, Kang Alif. Ya Teh, terima kasih atas penambahannya. Oke, terima kasih kepada Teh Arsila dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan dari jawaban dari kelompok kami kurang tepat atau tidak sesuai. Selanjutnya, teman-teman bisa mengisi post-test dari kelompok kami. Kami kasih waktu post-test sampai jam 10. Untuk lebih mengefektifkan waktu, selanjutnya saya akan memberikan moderator kepada kelompok 4. Pada kelompok 4, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 3. Nah, tadi sudah dikirim belum post-testnya, Aliman? Gimana, Kang Fakih? Ini post-testnya udah dikirim ke grup atau gimana? Sebentar. Itu di kolom chat ada pertanyaan itu. Udah dijawab ya? Sudah, Pak. Udah.
Sampai jam berapa ini post testnya? Kang Ahmad, sampai jam berapa? Halo? Iya Pak, dari kelompok yang presentasi tadi itu sampai jam 10 tadi teh. Jadi langsung dilanjut ke kelompok 4 Pak. Ya. Maksudnya post test sekarang sampai jam berapa atau lanjut aja? Di tengahnya sampai jam 10 Pak. Oh ya udah. Ya, Eh, dulu aja ya sekarang Pak. lanjut aja kelompok 4 lah. Siap, baik Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini akan dilanjutkan pembahasan dari kelompok 4. Ini saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait teknis yang akan dilaksanakan dari kelompok 4 yaitu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Nanti akan dikirimkan ke grup mata kuliah evaluasi pembelajaran dari kelompok 4. Untuk waktu penyelesaiannya sampai pukul 8.15 mungkin. Terima kasih.
Kang Pakih sampai jam berapa ini untuk pretestnya? Dibatasi waktu ya? 8.10 Pak, udah selesai. Kita Dibatasi waktu ya? langsung. Sok, langsung aja. Ya baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah melaksanakan pretest dari kelompok 4. Maka dari itu kami akan melaksanakan presentasi terkait administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologis. Oke, yang akan melaksanakan presentasi hari ini yaitu Asep Trisna Sanjaya, saya Ahmad Fakir Nawawi sebagai moderator dan juga Alena Fadila. Kepada presenter yang akan memaparkan materinya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep administrasi tes. Pengadministrasian tes itu adalah proses mengorganisir dan menjalankan ujian atau kemampuan atau karakteristik khusus dari peserta tes. Administrasi tes melibatkan serangkaian langkah yang kompleks namun esensial dalam penyelenggaraan tes atau ujian. Pertama, itu dimulai dengan perencanaan, di mana pengembang tes merancang tes yang relevan dengan materi yang diuji, mengidentifikasi tujuan tes, dan memastikan bahwa tes tersebut dapat mengukur apa yang dimaksud dengan tepat. Kemudian, pada langkah berikutnya adalah pengorganisasian, di mana penyelenggara mengatur semua aspek teknis dan logistik tes, termasuk penjadwalan waktu dan lokasi, distribusi materi ujian, dan penugasan pengawas ujian. Kemudian yang terakhir, evaluasi tes melibatkan analisis hasil tes untuk menentukan keberhasilan dan keefektifan tes. Ini mencakup penilaian validitas dan reliabilitas serta penilaian terhadap proses administrasi tes secara keseluruhan. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Dalam administrasi tes, aspek psikologis memang memegang peran penting dalam memastikan validitas, reliabilitas, dan etika penggunaan tes. Hal ini melibatkan perencanaan yang teliti untuk memilih tes yang sesuai dengan populasi dan tujuan pengukuran, pengembangan instrumen tes yang valid dan reliable, pelaksanaan tes yang menghormati prinsip-prinsip etika, interpretasi hasil dengan memperhitungkan konteks psikologis individu, dan penggunaan hasil tes untuk pengembangan individu. Ketika kita mempertimbangkan aspek psikologis dalam administrasi tes, kita fokus pada bagaimana tes mempengaruhi peserta secara psikologis, serta bagaimana proses administrasi tes dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil tes. Perencanaan tes yang psikologis, dalam perencanaan tes penting untuk mempertimbangkan aspek psikologis peserta, seperti kecerdasan emosional, kecemasan ujian, dan preferensi belajar. Kecemasan ujian adalah fenomena psikologis yang umum terjadi di antara peserta tes. Administrasi tes yang efektif harus memperhatikan strategi untuk mengurangi kecemasan ujian seperti informasi yang jelas, tes, memberikan praktik tes, dan lingkungan ujian yang mendukung. Kemudian aspek selanjutnya pengawasan dan etika. Aspek psikologi juga penting dalam pengawasan tes. Pengawas ujian perlu sensitif terhadap kebutuhan psikologis peserta, seperti memberikan dukungan emosional saat diperlukan dan memastikan bahwa lingkungan ujian tidak menimbulkan stres tambahan. Kemudian aspek selanjutnya analisis hasil dengan perspektif psikologis. Setelah tes selesai, analisis hasil juga harus mempertimbangkan aspek psikologis. Dengan memperhatikan aspek psikologi dalam administrasi tes, kita dapat memastikan bahwa tes yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil tes digunakan secara etis dan bermanfaat bagi semua individu yang terlibat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter yang telah membawakan materinya. Selanjutnya akan membahas terkait teknik standar administrasi tes dan scoring yang akan dibahas oleh Chef Trisna.
kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya. Materi yang ketiga ada standar administrasi tes dan scoring. Jadi tujuan standarisasi tes ini adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta tes diperlukan secara konsisten, mulai dari materi tes, proses pelaksanaan, hingga penilaian atau scoring. Standar-standar yang ada di dalam administrasi dan scoring itu diantaranya yang pertama, dalam aplikasi yang khas, seorang administrator tes ini wajib mengikuti dengan serius dan teliti prosedur dari standar untuk spesifikasi administrasi dan juga scoring oleh penerbit tes. Rincian mengenai sebuah instruksi kepada pengambilan tes, waktu batas respon, atau bentuk penyajian juga uji materi serta peralatan yang harus diamati. Selanjutnya ada lingkungan dari pengujian wajib menjadi suatu kenyamanan yang sangat wajar dan dengan sebuah gangguan minimal. Sebuah pengujian ini wajib diteliti di dalam sebuah pengujian komputerisasi. Item yang ditampilkan di layar juga wajib terbaca dan lolos dari sorotan. Yang ketiga, ada usaha yang seharusnya wajib dilakukan untuk menjamin dari validitas sebuah skor tes dengan menghapus kesempatan bagi pengambil sebuah tes untuk bisa tercapainya skor dengan cara yang curang. Selanjutnya, pemakai sebuah tes wajib menjaga keamanan dari bahan uji. Mereka mempunyai materi tes di luar kendali, wajib mematuhi semua langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hanya seorang yang memiliki kebutuhan yang sah untuk menerima materi tes tersebut. Selanjutnya, orang-orang yang bertanggung jawab ini dari pengujian wajib menyerahkan interpretasi yang benar ketika informasi dari skor tes diberikan kepada peserta didik, perwakilan hukum, media, atau pendidik. Sebuah interpretasi wajib menjelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami, yang di dalamnya ini meliputi apa arti skor, tes, bagaimana nilai akan digunakan, dan salah tafsir dari nilai tes umum. Selanjutnya, prosedur yang wajib diikuti dalam pemberian sebuah tes ini tergantung pada jenis tes tersebut. Juga karakteristik dari peserta ujian, apapun jenis pengujian dan jenis orang yang menggunakannya, serta faktor-faktor seperti sejauh manakah peserta ujian disusun dan tingkat dari motivasi, kelelahan, kecemasan, dan kesehatan juga bisa mempengaruhi kinerjanya. Selanjutnya, ada kesiapan uji sebuah witness. Motivasi peserta tes ini bisa mempengaruhi kepada nilai mereka. Faktor-faktor yang sangat bervariasi dengan pemeriksa dan situasi juga mempunyai pengaruh. Kepribadian, keterampilan, dan perilaku pemeriksa, terkhusus pada tes individu ini bisa mempunyai kepada kinerja sebuah ujian. Seorang administrator sangat mempengaruhi tes individual, juga harus mempunyai lisensi secara formal atau juga tersertifikasi sesuai dengan tersupervisi. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat membantu untuk bisa memastikan bahwa sebuah proses pemeriksaan mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan dan keterampilan untuk skor, administrasi, dan juga interpretasi hasil dari instrumen psikometrik dari berbagai jenis. Contohnya, variabel kondisi lingkungan, waktu pelaksanaan tes, temperatur, dan ventilasi juga kontribusi dari individu berupa konsentrasi, motivasi, dan performa dari pemerintah. Dari standar administrasi tes dan scoring, untuk materi selanjutnya saya silakan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter. Selanjutnya saya akan membahas terkait penyusunan, pelaksanaan, pemberian skor, dan juga pengelolaan skor. Nah, dari administrasi tes itu mempunyai 4 aspek. Yang pertama itu adalah penyusunan.
Jadi penyusunan dalam administrasi tes meliputi 4 komponen. Yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan tes. Nah, langkah pertama itu menentukan tujuan tes sangat berkaitan dengan maksud penggunaan tes, yaitu tujuan penggunaan tes akan memberikan corak dan bentuk terhadap penyusunan butir soal. Misalnya sebenarnya tes itu dimaksudkan sebagai ujian akhir nasional, maka butir soal harus disusun mulai dari yang mudah sampai ke yang sukar. Kedua yaitu melakukan analisis kurikulum. Isi bahan pengajaran yang disajikan di kelas senantiasa bisa mengikuti kurikulum yang berlaku. Kemudian, dengan pemahaman dan pendalaman akan kurikulum tersebut, maka indikator ketercapaian akan kemampuan serta keterampilan yang dituntut untuk dikuasai oleh subjek pendidik, peserta didik akan dapat dirumuskan dengan baik. Ketiga, yaitu melakukan analisis buku pelajaran. Nah, dalam analisis buku pelajaran ini digunakan sebagai sebuah bentuk pertimbangan oleh pendidik dalam hal melakukan pelaksanaan tes. Yang keempat yaitu menentukan kisi-kisi. Nah, dalam menentukan kisi-kisi di sini terdapat aspek intelektual. Aspek intelektual di sini yaitu yang dimiliki oleh subjek didik sebagai hasil belajar. Nah, diperinci ke dalam jenjang kemampuan intelektual menurut taksonomi Bloom, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Dalam penyusunan tes terdapat penyuntingan naskah dan juga penggandaan naskah. Selanjutnya itu terkait pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes harus dilaksanakan dalam kondisi standar ataupun terkontrol. Kemudian, menurut Shklovsky, ada mengidentifikasi ada 5 kompetensi utama yang dibutuhkan oleh administrator tes. Yang pertama, adanya sarana untuk administrasi tes. Kedua, prosedur pretesting tanggung jawab sebagai penggunaan tes standar. Ketiga, pengetahuan penguji. Keempat, detail management. Adapun pelaksanaan tes tersebut ada yang bersifat open book ataupun closed book. Kelebihan dari open book yaitu siswa tidak terlalu tegang dalam menghadapi ataupun mengerjakan soal. Kedua, siswa lebih cenderung mengerjakan tesnya secara mandiri. Ketiga, siswa akan lebih rajin membuat catatan. Dan terakhir yaitu siswa dapat menyelesaikan secara intensif. Kedua yaitu pelaksanaan tes secara closed book. Keuntungannya dari pelaksanaan tes ini yaitu siswa akan terbiasa dalam memahami isi buku ataupun catatan. Kemudian kedua, siswa akan terbiasa berpikir secara mandiri. Ketiga, siswa akan terbiasa membuat rangkuman ataupun mind map dalam buku catatannya. Terus keempat yaitu siswa dapat tidak terdorong untuk melaksanakan kecurangan. Dan yang terakhir itu prinsip yang mengatakan bahwa buku itu tidak digunakan bukan untuk dihafal. Salah satu pelaksanaan tes secara tertulis, baik open book ataupun closed book. Kemudian, administrasi tes dalam hal aspek pemberian skor. Dalam pemberian skor, tahap awal dalam mengolah hasil evaluasi yaitu proses penilaian ini melibatkan pengubahan jawaban menjadi nilai numerik. Metode yang dapat digunakan dalam menilai hasil tes yaitu sesuai dengan format tes yang digunakan. Yang pertama, pemberian skor untuk tes bentuk objektif. Nah, penilaian tes objektif dapat dilakukan dengan menjumlahkan skor dari sebuah pertanyaan. Jenis tes objektif meliputi tes benar salah, pilihan ganda, mix and match, dan juga jawaban singkat. Dan kedua, pemberian skor tes bentuk esai.
ada dua cara memberikan hasil scoring terhadap hasil tes esai, yaitu yang pertama, metode penilaian analitis mengacu pada elemen-elemen ide dalam jawaban. Skor jawaban siswa ditentukan berdasarkan keberadaan atau ketiadaan elemen yang dimaksud. Kedua, cara penilaian holistik adalah metode penilaian yang menekankan pada keberagaman respons dalam jawaban. Penentu skors jawaban siswa bergantung pada kualitas keseluruhan respons siswa. Yang terakhir yaitu mengenai administrasi tes dalam hal pengolahan skor. Nah, memberikan skor tidak menandakan akhir dari sebuah proses penilaian. Maka dari itu, melakukan skor perlu diikuti dengan tahap pengolahan menjadi nilai. Nah, dari nilai tersebut kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Dalam memproses skor tes, guru perlu memiliki sejumlah keterampilan. Yang pertama yaitu kemampuan dalam memberikan nilai mentah pada tes dalam berbagai format. Kedua, melakukan konversi nilai mentah menjadi nilai standar. Ketiga, yaitu mengubah nilai mentah menjadi nilai standar dalam berbagai skala dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan format. Penilaian melibatkan transformasi angka ataupun hasil scoring. Nah, proses pengolahan nilai memerlukan pemahaman terhadap berbagai skala penilaian serta penerapan acuan tertentu, seperti acuan norma ataupun acuan standar yang dicanangkan oleh guru ataupun dalam pengadaan tes. Skor awal yang diperoleh masih bersifat mentah dan juga perlu diolah lebih lanjut. Maka dari itu, skor kemudian diubah agar dapat menjadi nilai ataupun yang sudah terstandarisasi oleh guru. Baik, sekian pembahasan dari kami terkait administrasi tes dengan pendekatan pada aspek psikologi. Kepada teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau menambahkan terkait pembahasan tersebut, dipersilahkan. Baiklah, dilanjut ke bahan diskusi. Kepada teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau mempertanyakan terkait materi yang dibahas, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Amalia dengan akhiran NIM 30. Izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana perbedaan individu dalam gaya belajar dan kebutuhan khusus dapat diakomodasi dalam administrasi tes? Seperti itu pertanyaannya. Iya, moderator. Oke, jangan lupa ditulis di kolom chat ya. Siap. Untuk yang selanjutnya, silakan. Izin, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elvasya dengan akhiran 21. Sebenarnya saya masih kurang paham dengan tes psikologi ini. Izin bertanya, kan sepemahaman saya tes psikologi itu adanya di awal ya untuk placement.
Nah, apakah di akhir guru perlu melakukan tes psikologi lagi? Nah, kalau perlu itu biasanya untuk keperluan apa ya? Kan placementnya sudah gitu di awal. Apa memang ada gitu tes psikologi di akhir semester atau apa gitu? Makasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aina Nikmah dengan akhiran NIM 13. Izin bertanya, kan kita calon guru PAI yang fokusnya kan di pendidikan agama Islam kan. Nah, sedangkan di materi ini kita harus mengevaluasi peserta didik dari aspek psikologinya. Nah, kita juga pernah belajar tentang psikologi kan, tapi hanya tidak sampai sejauh itu gitu. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita harus mempelajari psikologi untuk mengevaluasi peserta didik gitu. Dapat dipahami? Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih kepada respon dari teman-teman dalam hal mempertanyakan terkait pembahasan kali ini. Baik, sambil kelompok kami melaksanakan mencari jawaban pasti gitu. Barangkali dari teman-temannya yang mau menambahkan terkait materi yang tadi dipersilahkan sambil menunggu. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Anisatri Amalia. Pertanyaannya itu bagaimana perbedaan individu dalam gaya belajar dan kebutuhan khusus dapat diakomodasi dalam administrasi tes. Oke. Nah, sebagaimana pembahasan yang dilaksanakan oleh kelompok tadi berkesinambungan dengan pembahasan yang kelompok kami sampaikan. Tadi kan ada disebut sebagai placement test. Nah, placement test juga sebagai bentuk dari respon guru dalam hal menyikapi kebutuhan dari peserta didik, baik secara normatif ataupun juga secara material yang akan dibutuhkan oleh peserta didik dalam hal mengakomodir peserta didiknya. Gitu. Jadi dalam hal administrasi tes pendekatan secara psikolog itu lebih ke tahapan psikotes juga bisa. Jadi maksudnya dari dalam hal placement test juga terdapat kandungan pendekatan secara psikolog. Gitu. Jadi masih kena nyambung seperti itu. Bagaimana teman-teman dari kelompok 4? Silahkan dilanjut. Baik, sambil dilanjut. Untuk pertanyaan dari Ainun Nikmah, sejauh mana calon guru pendidikan agama Islam harus mempelajari psikologi untuk dapat melakukan evaluasi aspek psikologi ini. Nah, sebagai pembahasan kali ini dari kelompok kami terkait administrasi tes dalam penekanan secara psikolog. Jadi yang harus dipersiapkan oleh calon guru PAI terhadap salah satu komponen pembelajaran ini
yaitu administrasi, kiranya cukup harus dipersiapkan, karena yang dimaksud dalam psikologi itu lebih ke cara kita ataupun cara pendidik dalam merespon kebutuhan siswanya, gitu. Sebagaimana tugas dan fungsi guru itu harus mengetahui dan memahami apa yang diperlukan oleh peserta didiknya, supaya pembelajaran itu dapat disampaikan secara formil dan juga sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan ataupun dilaksanakan. Secara singkatnya seperti itu. Jadi urgensinya, ya silahkan Asep Trisna Sanjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan pertanyaan dari Saudari Ainun Nima itu, sejauh mana calon guru PAI harus mempelajari psikologi untuk dapat melakukan evaluasi aspek psikologi ini. Nah, jadi bukan cuma calon guru PAI saja ya yang harus mempelajari psikologi ini, tapi semua pendidik juga wajib untuk mengetahui dan mempelajari ilmu psikologi ini. Kan kita juga sudah ada matkul psikologi pendidikan ya. Jadi kita bahas ulang aja, ilmu psikologi pendidikan ini kan adalah suatu ilmu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Jadi kita sebagai calon pendidik ini dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku peserta didik, sehingga dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Pendidikan itu kan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi ya. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik itu menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, menguasai pengetahuan tentang psikologi sudah seharusnya menjadi kebutuhan bagi semua calon guru, bukan calon guru PAI doang. Nah, psikologi pendidikan ini kan bukan hanya mempelajari tentang tingkah laku. Kalau di dalam pendidikan, contohnya kita harus mengetahui mana siswa yang belajarnya itu tidak bisa dengan kebisingan, harus sendiri. Mana siswa yang emang dirinya itu mudah bergaul, aktif. Jadi bagaimanapun keadaan di kelas, dia pasti bisa selalu fokus untuk belajar. Karena psikologi pendidikan ini merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting tadi. Pada proses mendidik, seorang guru memiliki tantangan dalam menilai perbedaan karakteristik jadi setiap siswanya, sehingga diharapkan memiliki penilaian yang baik dalam membedakan karakteristik siswanya, mana siswa yang kurang aktif, mana siswa yang menyendiri, mana siswa yang ekstrovert, yang sangat aktif di kelasnya gitu. Di dalam psikologi pendidikan ini juga seorang calon guru akan mengetahui seluk-beluk perbedaan karakter siswa dalam belajar dan cara mengatasi setiap perbedaan karakter tersebut. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan yang baik, kita sebagai calon guru mengetahui betul perbedaan karakter siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya karena sudah ada bekal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan ini bisa memadai akan dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas. Jadi tidak bosan, tidak boring, sehingga anak didiknya itu akan bersemangat dalam belajar. Pemahaman calon guru tentang psikologi pendidikan ini memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Jadi mempelajari psikologi pendidikan bagi calon guru yang tak kalah penting itu yaitu konseling atau bimbingan. Pada psikologi pendidikan ini banyak sekali dibahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Sehingga kita sebagai calon guru bukan hanya bisa mengajarkan materi pelajaran dalam kelas, tetapi juga bisa memberikan pengarahan atau bimbingan kepada siswa yang membutuhkan terkait masalah akademiknya atau masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Bahkan jika perlu, apabila seorang siswa mempunyai masalah dalam keluarganya dan tidak tahu kepada siapa siswa itu harus berkonsultasi, bisa kepada kita sebagai pendidiknya, kita juga bisa bantu gitu.
Selain bisa memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki masalah akademik, seorang calon guru juga dapat menjalin keterikatan sosial dengan siswa. Jadi tidak ada jarak. Guru nyaman dengan siswa, siswa juga akan nyaman dengan guru. Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada presenter yang sudah menjawab. Bagaimana respon dari saudari Ainun Nikmah dan juga Anisatri? Jadi mungkin setiap guru harus memahami psikologi belajar sama psikologi pendidikan gitu ya untuk dapat melakukan evaluasi kepada peserta didik gitu. Ya, betul. Terima kasih dapat dipahami. Bagaimana Anisatri Amalia terkait penjelasan tadi, apakah kurang rigid pembahasannya? Alhamdulillah dapat dipahami Kang Paki. Terima kasih buat jawabannya. Baik. Mohon izin tadi kepada Alipia El Pasio, pertanyaannya apa ya? Bisa dikirim di room chat. Kebetulan konferensi dari kami kurang apa ya? Kurang mencatat tadi. Oke. Jadi pertanyaannya yaitu tes psikolog itu di awal terkait placement test, apakah di akhir ada penyesuaian tes psikolog lagi? Untuk pembahasannya yaitu menurut pembahasan kami dalam hal pelaksanaan tes psikolog, kami maksudnya berpendapat yaitu pelaksanaannya secara general itu sering dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran ataupun sebelum dikatakan sebagai placement test, penempatan peserta didik dalam hal kondisi pembelajarannya seperti apa. Kemudian untuk pelaksanaan tes psikolog ataupun placement test dari akhir pembelajaran, sepengetahuan saya pribadi gitu ya, biasanya itu ada yang melaksanakannya, ada juga yang tidak. Nah, keperluannya apa? Kebetulan saya pernah mengalami hal tersebut. Pada waktu itu guru saya melaksanakan tes itu untuk menyesuaikan terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk tahapan selanjutnya gitu. Tapi dalam hal tersebut, menurut saya pribadi ya, berpandangan bahwa pelaksanaan tes psikologi itu cukup untuk dilaksanakan pada awal saja, karena kita tujuan dari pelaksanaan tes tersebut untuk mengetahui keberadaan ataupun kemampuan peserta didik untuk sejauh mana individu tersebut tuh dapat menyesuaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Seperti itu mungkin. Bagaimana tanggapan dari teman-teman kelompok 4? Dipersilahkan.
izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan Asyaf Trisna S. Saya setuju ya dengan Saudara Fakih. Adapun manfaat tes psikologi bagi siswa yang diadakan di awal itu, yang pertama kita sebagai guru itu bisa memahami karakter umum si siswa ini. Jadi karakter si siswa ini secara umum dapat diketahui melalui tes psikologi. Dan ini adalah salah satu kelebihan tersendiri dari tes psikologi. Karakteristik umum siswa ini bisa diketahui melalui tes beberapa alat yang mengacu pada teori-teori psikologi kepribadian. Yang kedua itu kita bisa memahami kebiasaan siswa. Hasil dari tes psikologi ini dapat memberikan informasi mengenai gambaran soal kebiasaan siswa. Berbagai perilaku dasar akan dapat diketahui dan dapat menjadikan acuan kita sebagai guru untuk menilai dan memberikan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Terus kita juga bisa mengetahui kemampuan dan potensi siswa di dalam kelas. Itu saya pernah pengalaman itu di tes IQ ya. IQ atau inteligensi ini dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengetahui potensi dan kemampuan siswa. Dengan tes tertentu dapat diketahui juga bagian mana saja yang menjadi potensi siswa, sehingga kita sebagai guru bisa mengarahkan, bisa memanage mana siswa yang pintar dengan MIPA, mana siswa ada yang jago dengan seni, seperti itu kalau di awal tes dilakukan. Kita juga bisa mengetahui minat dan bakat siswa dengan menggunakan tes psikologi ini, maka kita sebagai guru dapat mengetahui aspek minat dan bakat siswa. Dengan tes minat dan bakat ini dapat lebih diketahui perihal potensi individu, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Terus kita sebagai guru juga bisa mengetahui gaya belajar siswa. Dengan tes psikologi ini, maka dapat diketahui juga perihal gaya belajar dari siswa, apakah visual, atau auditif, atau kinestetik, atau memiliki gaya belajar yang lain. Terus kita juga bisa mengenal motivasi murid. Dengan melalui tes psikologi ini, maka dapat diketahui juga gambaran motivasi siswa dalam belajar atau bersekolah, sehingga kita bisa lebih memotivasi siswa agar siswa belajar semangat gitu. Terus yang selanjutnya, kita sebagai guru apabila tes psikologi ini dilakukan di awal, bisa diperiksakan kondisi kesehatan mental siswa tersebut. Karena dari tes psikologi juga dapat diketahui perihal kondisi kesehatan mental siswa, apakah normal secara umum, atau membutuhkan perhatian, atau urgent membutuhkan bantuan, sehingga kita sebagai guru, bahkan orang tua dapat segera bertindak untuk mengatasi kondisi yang ada, yang pada akhir kondisi yang lebih parah dapat dihindari, misalnya kecenderungan untuk tidak mau belajar, untuk tidak mau sekolah karena takut akan keramaian, gitu. Hal-hal yang bisa diminimalisir oleh kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asyaf Trisna selaku presenter. Bagaimana tanggapannya dari Alifia Al-Fasya? Jadi mungkin jawaban dari kelompok 4 adalah memang secara general tes psikologi ini adanya di awal ya Kang, Ya, betul. untuk keperluan placement tadi. Cukup dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman selaku partisipan dari kelas A dalam perkuliahan kali ini. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kelas pengajaran Bapak Dr. Mulyawan. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jam ketiga itu selesainya pukul berapa? 9.40 ya? 9.20.
Coba diingatkan ya. Coba dilihat, dicek Ya Pak, siap. jam. Kalau untuk apa pertemuan saya lagi lihat jadwal dulu bentar. Itu Oke, jadi kalau untuk pukul jam ketiga itu selesainya di jam 9:20 ya. Jam 9:20. Sekarang pukul 8:50. Berarti ada setengah jam lagi untuk saya melakukan paparan terkait dengan materi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, pertama terima kasih untuk kelompok 3 dan 4 sudah melaksanakan tugas untuk paparan dan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik dan tinggal post-test berarti ya untuk kelompok 4 nih, tinggal post-test. Pertama materi yang disampaikan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ini masih tahapan-tahapan awal ketika berbicara tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah kelompok 4, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 itu yang dibahas adalah tentang, kalau di catatan saya, nge-lag begini nih, aduh. Yaitu tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Ini kelompok 3 ya? Betul nggak, Kang Ahmad? Untuk kelompok 3 ya, jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Lalu selanjutnya untuk kelompok 4 adalah administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Oke, kita lihat dulu yang pertama tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Dalam breakdown materinya itu dibagi menjadi 4. Pertama, jenis evaluasi pembelajaran, lalu jenis alat evaluasi penilaian pembelajaran, lalu ada teknik evaluasi penilaian, dan alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Oke, sebagai seorang calon guru, memahami tentang evaluasi pembelajaran ini adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Wayahna, ya ini wayahna itu berarti dengan berat hati harus dikatakan, kalian sendiri harus memiliki referensi-referensi yang aktual terkait dengan buku yang khusus membahas tentang evaluasi. Kenapa ini harus dipelajari? Pertama, karena yang namanya evaluasi itu bergantung dengan kurikulum yang dipakai. Ya. Sementara kita juga tahu bahwa kurikulum yang digunakan di Indonesia itu senantiasa terjadi perubahan. Walaupun evaluasi sebatas itu saja, sebetulnya ya, artinya bahannya tidak terlalu jauh, yang dibahas itu lagi ya, nggak bakalan kemana-mana. Tetapi sebagai seorang guru, calon guru, perlu sepertinya kita itu memahami tentang kurikulum yang dipakai itu jenisnya seperti apa, arah penekanannya seperti apa, sehingga nanti evaluasi yang mau dipakai kita akan menggunakan jenis apa. Ini penting untuk diketahui juga karena jika nanti kalian
masuk pada ranah pembelajaran yang sesungguhnya di dalam praktik mengajar, di situ akan ketahuan. Contoh bahwa yang namanya guru itu harus melakukan perencanaan dalam evaluasi pembelajaran. Apa saja perencanaan yang harus disiapkan? Ketika perencanaannya sudah selesai, berarti tinggal pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Apa saja yang harus dia lakukan? Dan setelah ada perencanaan, lalu ada evaluasi, lalu ada yang ketiganya, yaitu pengolahan dan pelaporan hasil. Jadi tidak hanya sebatas direncanakan, sudah selesai dilaksanakan, setelah itu ya sudah. Oh tidak, ternyata guru harus melakukan, dia harus mengolah data yang dia dapatkan dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu, lalu setelah diolah, harus ada laporan hasilnya. Nah, dari mana kemudian kita tahu dari persoalan ini? Maka ketika guru akan mengembangkan alat evaluasi, karena di sini kelompok 3 judul materinya adalah tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Pertama yang harus diingat bahwa yang namanya evaluasi itu pasti berhubungan dengan jenis evaluasinya, atau kalau bahasa kita mah alat tesnya apa, ya. Nah, kita harus lihat dulu bahwa yang namanya pembelajaran itu ada yang mempertanyakan tentang hal-hal yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya teoretis gitu. Teoretis itu artinya berupa uraian. Kalau teknis itu yang jawabannya simpel-simpel saja. Seperti tadi pertanyaan di kelompok 3 di awal ada pertanyaan bagaimana mengantisipasi hasil penilaian yang lebih banyak siswa itu mendapatkan nilai baik ketika ketika tesnya dengan menggunakan pilihan ganda, tapi kok dengan uraian atau esai ternyata tidak lebih baik. Nah, ini kan pertanyaannya harus paham dulu. Apa kepentingan dan tujuan guru memberikan soal pilihan ganda dengan apa tujuan dari guru memberikan soal berupa uraian? Itu beda tujuan, ya. Kalau ternyata tujuan yang berbeda tadi dari sisi tujuan penulisan pilihan ganda ataupun esai ternyata memang lebih banyak lebih baik contohnya dalam hal pilihan ganda, tapi di esai kurang bagus contohnya. Berarti yang harus ditegakkan adalah berarti si siswa itu kemampuan teknisnya bagus, tapi kemampuan analitisnya masih rendah, kan gitu jadinya kesimpulannya. Nah, ketika berbicara pengembangan tesnya, itu kita harus tahu dulu ya, bahwa tes itu ada tes bentuk uraian, yang pertama. Yang kedua ada tes objektif, ada juga tes lisan, dan ada juga tes tindakan. Coba dipahami dulu nih. Sebetulnya saya ada slide-nya, tapi saya belum ketemu juga nih slide-nya. Tapi ditulis aja dulu deh, kalau kalian perlu. Pertama, pengembangan tes bentuk uraian. Ini kalau di dalam bukunya Zainal Arifin itu ada penjelasannya ya. Pengembangan tes bentuk uraian. Ya, kalau bentuk uraian berarti bentuk uraian itu kita memerlukan penjelasan yang lebih rinci ya. Oke. Pengembangan tes bentuk uraian itu penjelasannya sebagai berikut nih ya. Pertama, bahwa tes itu adalah teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran. Yang pasti di dalamnya itu ada berbagai pertanyaan. Tidak hanya pertanyaan, ternyata ada juga pernyataan. Itu dua hal yang berbeda ya. Pertanyaan dengan pernyataan. Atau ada juga serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh si peserta didik. Dalam hal apa ini? Dalam hal untuk mengukur perilaku dari peserta didik itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah tes itu pertama bahwa tes itu adalah cara atau teknik untuk mengukur
tes itu atau tes itu merupakan cara atau teknik yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam rangka kegiatan pembelajaran. Itu nomor pertama. Itu apa sih sebutnya itu hal-hal penting dalam sebuah rumusan tentang tes. Yang kedua, bahwa di dalam tes itu terdapat pertanyaan atau pernyataan, ya, atau serangkaian tugas yang harus dijawab atau dikerjakan oleh si peserta didik. Yang ketiga, bahwa tes itu digunakan untuk mengukur aspek perilaku dari si siswanya. Yang keempat, bahwa hasil tes dari peserta didik harus diberi skor atau nilai. Nah, ini tugas guru pada akhirnya memberikan skor atau nilai. Nah, ketika berbicara tentang soal uraian, di situ tujuannya untuk apa? Nah, disinilah tentu kita perlu mengembangkan tes yang benar-benar benar, ya, artinya baku gitu. Termasuk dari bagaimana cara menyusun kisi-kisinya, dari kisi-kisi kemudian dimunculkan ke dalam penganalisisan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau sekarang berarti bahasanya sudah bukan lagi kompetensi inti dan kompetensi dasar, tapi pada capaian pembelajaran. Nah, ini yang di kurikulum Merdeka itu kan istilahnya sudah berubah. Nah, bahwa tes yang dibuat oleh guru terkait dengan soal bentuk uraian ini ternyata memiliki beberapa penjelasan yang tidak sederhana untuk di breakdown, ya, atau dijelaskan lebih lanjut. Karena bentuk uraian itu ada yang bentuk uraian objektif, kemudian juga ada bentuk uraian non objektif, yang ternyata kedua hal ini memiliki perbedaan-perbedaan dalam penjelasannya. Termasuk bagaimana mengoreksi soal bentuk uraian, ya. Nah, ini termasuk ini buat kalian, coba dipelajari bukunya, mudah-mudahan bisa dicek, ya. Itu terbitan Rusda Karya, kalau tidak salah PDF-nya juga ada tuh, ya. Penulisnya Zainal Arifin. Itu yang cukup menjelaskan tentang apa itu bentuk tes uraian. Nah, kemudian ingat bahwa bentuk tes uraian ini pun perlu dianalisis. Jadi gini, coba diperhatikan baik-baik apa yang Bapak omongin, ya. Ketika kamu merencanakan prosedur dari penilaian, lalu kamu melaksanakan rencana itu dalam pelaksanaan pembelajaran, lalu kamu mengolah dan melaporkan hasilnya, sebagai seorang guru, kalian wajib melakukan yang namanya analisis terhadap soal-soal tersebut. Kenapa perlu menganalisis soal tersebut? Analisis itu adalah dalam rangka mengetahui apakah alat yang direncanakan, dilaksanakan, diolah, dan dibuatkan laporannya itu sudah tepat mengukur kinerja atau kemampuan dari si peserta didik atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengoreksi apakah di dalam butir si soal tersebut ada kekeliruan yang perlu diperbaiki. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah derajat dari soal yang diberikan itu terlalu banyak yang tingginya kah, atau terlalu banyak yang rendahnya kah? Maksudnya rendah itu mudah gitu. Kemudian kalau tinggi maksudnya sulit, atau kebanyakan yang sedang. Nah, ini pun ternyata memerlukan analisis. Supaya begini, oh ternyata nilainya besar-besar. Jangan-jangan soalnya pada gampang. Nah, itu kan persoalannya. Atau soalnya sebetulnya soal standar, karena sudah diuji cobakan. Tapi karena tingkat kemampuan siswanya aja yang bagus, sehingga nilainya jadi bagus-bagus. Nah, kan juga jadi begitu. Maka di sini, seorang guru perlu mendalami tentang istilahnya daya pembeda soal. Kan ketika dianalisis, oh ternyata ada loh yang disebut dengan pembeda soal. Pembeda soal itu maksudnya gimana? Supaya nanti bisa ketahuan mana yang
apa yang susah, mana yang mudah, mana yang sedang. Itu dianalisis. Dan dianalisisnya per soal. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh guru. Contoh nih, satu kelas ada 30 orang. Dari 30 orang ini, si guru mengetes. Ada 10 soal yang dia berikan. Soalnya pilihan ganda. Contohnya begitu. Nah, setiap siswa dengan setiap jawaban itu ditulis dalam kolom khusus. Contoh nih, nama Ahmad. Ya, soal nomor 1, dia jawab apa? Jawabnya A. Atau kalau misalkan jawabannya benar ya, kalau misalkan jawabannya benar, kasih nilai 1, jawaban salah kasih nilai 0. Nah, kemudian dijejerin tuh dari nama si Ahmad itu nomor 1 sampai 10-nya, dia jawab apa? Dapat 1 kah, dapat 0 kah? Gitu. Kemudian ke bawahnya juga sama. Ani, Adi, Andi, Beben, Budi, Cepi, terus ke bawah. Itu dicek satu persatu. Nah, nanti bakal ketahuan dari siswa yang 30 orang ini. Untuk nomor 1, berapa orang yang benar? Nomor 2, berapa orang yang benar? Nomor 3, berapa orang yang benar? Sampai dengan nomor 10, berapa orang yang benar sampai nomor 10? Nanti hitungannya bisa ketahuan. Di nomor berapa banyakkan siswa yang persentasenya di atas 50% yang menjawab benar. Seberapa banyak siswa yang secara diurut yang nomornya banyak yang salah. Nanti kan ketahuan di analisis. Oh, ternyata dengan cara inilah kemudian kita bisa tahu. Ketika sudah menjumlahkan skor total dari seluruh peserta didik, lalu mengurutkan skor total itu dari yang terbesar sampai yang terkecil, kemudian nanti bisa menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah, ya. Kalau dalam statistik itu ada istilah kelompok atas, kelompok bawah. Nanti bakal ketahuan berapa persentasenya. Sehingga ketika kita ngukur skor rata-rata dari masing-masing kelompok, maka di situ kita akan tahu bahwa daya pembeda dari soal dengan dengan hasil yang didapatkan itu ternyata seperti itu perbandingannya. Maka nanti kamu bisa ketemu, oh siswa ini dapat nilai sekian, dia masuk di kelompok mana. Ini kalau dapat siswa ini dia siswanya dapat masuknya di kelompok mana. Dihitung rata-rata per jumlah soalnya. Gitu. Termasuk juga mengukur tadi daya pembeda ya, pembeda itu artinya membedakan antara siswa dengan siswa yang ada dalam kelompok atas atau siswa dalam kelompok bawah. Sekarang bagaimana untuk menguji tingkat kesukaran soal pun itu dianalisis juga. Maka pentingnya menganalisis soal itu seperti tadi ya. Ini dalam rangka memperbaiki soal-soal yang dibuat juga oleh guru untuk lebih bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Oke, itu untuk bentuk tes uraian. Ternyata tidak hanya sebatas bentuk tes uraian. Untuk soal pun ada juga yang pengembangan dari tes objektif, lisan ataupun juga tindakan. Dan ini penjelasannya akan lebih rinci lagi. Sebelumnya harusnya di kelompok 3 ini dieksplorasi lagi penjelasan ini dengan lebih mendalam. Ya. Sementara untuk kelompok 4 itu bagiannya adalah tentang administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Nah, ini untuk soal yang seperti ini mohon untuk diperhatikan bahwa yang namanya soal tes itu pada prinsipnya kan juga mengukur hal-hal psikologis. Jadi kalau ditanya teori Bloom tentang 3 ranah itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik, itu sebetulnya yang dilihat adalah aspek dari psikologisnya. Nah, tentu ini tidak mudah kalau kamu tidak mendalami ketiga aspek ini dalam hal yang lebih mendalam. Belum lagi ketika konsep Bloom ini kemudian direvisi di tahun 2001 oleh Frouholt ya, dan mereka melakukan itu dalam rangka memperbaiki komponen-komponen yang menjadi kata kerja operasional yang digunakan dari setiap tahapannya. Kalau di dalam tes dalam kognitif itu ada C1, C2, C3 sampai dengan C6 gitu ya. Nah,
dalam konteks ini maka ini harusnya nih kelompok 3 dan kelompok 4, Bapak karena belum melihat hasil ininya ya, Ahmad apa eh, sebutnya tuh Ketiga lah, Pak. file Word-nya, Oh iya. file Word-nya. Mungkin nanti di grup ada ya file Word-nya ya? Ada, Eh, Pak. Nanti file Word-nya dalam bentuk ini ya, Word jangan bentuk PDF ya. PPT juga jangan dalam bentuk ini dah, jangan dalam bentuk PDF tapi PPT aja gitu. Biar nanti kalau ada hal-hal yang harus direvisikan bisa mudah untuk diperbaiki gitu. Nah, khusus untuk yang bagian ini memang administrasi tes pada penekanan aspek psikologi, secara umum kita bisa katakan bahwa yang namanya penilaian itu hakikatnya mengukur aspek psikologi dari siswa. Gitu. Nah, dengan aspek psikologi yang dinilai itu, kenapa kok disebutnya aspek psikologi yang dinilai? Karena memang yang dinilainya manusia gitu. Ya. Sekali lagi, karena manusia yang dilakukan, yang dievaluasinya masih manusia, yang yang dinilai juga manusia, berarti kita harus bisa mengetahui bagaimana kadar dari seorang manusia yang kita uji. Dalam hal apa? Dalam hal kognitifnya, dalam hal aspek psikomotoriknya, ataupun juga hal kognitif afektifnya. Cuma perbedaannya di sini adalah tujuan dari aspek psikologi yang ada dalam tes ini diarahkan dalam hal kemampuan pengembangan pembelajaran. Itu bedanya di situ, ya. Seperti bagaimana siswa itu bisa menangkap pelajaran itu dengan cepat. Oh, ternyata ada loh siswa dengan kemampuan tertentu dia lambat untuk mendapatkan atau menerima atau bisa menyerap pelajaran. Oh, berarti ada hal yang perlu dipelajari. Kenapa siswa tersebut kok bisa lambat dalam bisa menerima pelajaran, sementara yang lain tidak. Nah, di situ juga yang dilihat adalah persoalan-persoalan psikologis. Belum lagi kalau kemudian kita juga melihat ada siswa yang dengan kemampuannya dia bisa dapat nilainya lebih maksimal. Teman-teman yang lain tidak dapat seperti itu. Kita juga bisa pelajari, oh mungkin dia punya kekhususan atau kemampuan berbeda dari teman-temannya yang lain. Nah, dari aspek ini kemudian kita bisa katakan bahwa oh pembelajaran yang saya harus lakukan di kelas itu harus melihat, nah ini kalau dalam bahasa sekarang itu adalah pembelajaran diferensiasi gitu. Apa diferensiasi itu? Kamu sebagai seorang guru memberikan tracking atau treatment pembelajaran kepada setiap siswa yang ada di kelas itu dengan perbedaan-perbedaan. Tidak bisa 100% jadi sama. Kenapa? Karena setiap siswa itu memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing. Itulah sebabnya maka dalam pembelajaran berdiferensiasi ini seorang guru tidak hanya bagaimana metode mengajarnya juga yang benar, tapi juga ada yang lebih penting, bagaimana mengevaluasi pembelajarannya juga dengan benar. Karena apa? Siswa yang dihadapi juga berbeda. Oke. Sementara itu dulu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Cuma nanti tolong dicatat nih buat teman-teman kelas A. Ini Kang Ahmad Fakih, tolong dicatat baik-baik. Tugas kalian untuk di mata kuliah ini salah satunya adalah bagaimana bisa menganalisis soal. Ya, menganalisis soal. Menganalisis soalnya itu tidak hanya sebatas menganalisis soal biasa, tapi nanti soal jenis hot. Kemudian menganalisis soal yang ada di dalam buku yang ada. Makanya kan sudah dikasihkan ininya apa? Sebutnya itu. Listnya per orang dapat buku berapa dan bagaimana. Kemudian yang paling penting adalah mencoba untuk coba mengeteskan soal tersebut dan kalian mendeteksi hasilnya. Ini untuk soal UTS kan, untuk soal UTS. Untuk soal UASnya yang hot. Ya, makanya tolong kalian pelajari lagi dari mulai sekarang, karena sekarang kan menjelang mau lebaran, biasanya kan orang boro-boro mikirin soal begituan ya. Kalau lebaran mah. Kayaknya nanti setelah lebaran saja, lakukan proses-proses
yang sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan, ya. Dan lakukan dan mengingatkan terus, jangan sampai ada yang terlewat. Lebih baik kamu bertanya daripada menolak tugasnya. Kusabab kieu maksudnya kusabab wegah yang embung dilakukan, terus Pak boleh nggak diganti tugasnya dengan yang lain. Nah itu berarti dia FSMR tuh, terboga power untuk belajar. Padahal mata kuliah ini bukan mata kuliah yang sulit. Mata kuliah ini mata kuliah yang butuh ketekunan. Karena di dalamnya ada hal-hal yang perlu dilakukan dan dipraktikkan untuk menjadi kompetensi. Jadi kompetensi dalam mata kuliah ini akan didapatkan manakala mahasiswa mempraktikkan ilmunya dalam pembelajaran. Jadi kalau hanya sebatas diskusi begini, kamu hanya menangkap teorinya, tapi kamu tidak menangkap prakteknya. Bahkan nanti kamu tidak mendapatkan hasil dari teori dan juga praktek itu. Ya. Oke, itu saja mungkin Kang Fakih ya. Ini ada waktu sekitar 5 menit Siap. lagi. Bisa dipakai untuk kegiatan post-test ya, post-test. Dan mohon PJ bantu Bapak untuk merekap semua hasil dari pretest dan post-test dan memastikan bahwa peserta mahasiswa hari ini juga sesuai dengan target. Di sini nggak ketahuan nih jumlahnya berapa ini. Ada nih. Ada 30 orang atau 29 orang. Dari 39 orang yang hadir cuma segini. Nah, tolong dicek tuh ya. Satu persatu dipastikan yang tidak hadir nanti di list aja di grup supaya ketahuan. Ya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok dilanjut. Ini tidak dulu ditutup ya. Dilanjut aja dulu. Boleh meeting.